Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing cara emak untuk mengelola THR anak. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Di hari Lebaran sudah merupakan suatu keumuman bahwa untuk para orang tua itu membagi THR untuk anak-anak. Nah, pastinya setiap anak-anak mendapatkan uang. Nah, bagaimana sih caranya mengelola uang yang didapat pas Lebaran itu atau yang biasa kita sebut THR anak supaya uang THR anak itu bisa benar-benar bermanfaat. Nah, cara emak dalam mengelola THR anak adalah dengan cara menyesuaikan dengan umur mereka. Contoh dari keempat anak emak, yang anak emak yang pertama Kak Saufa itu umurnya 15 tahun. Berbeda cara mengelolanya dengan anak emak Dede Arkan yang baru berapa bulan, seperti itu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan caranya. Jadi kalau seumpama anak emak itu sudah memiliki nalar atau sudah bisa menyimpan uang mereka sendiri, tentunya emak hanya bisa memberitahu, menasehati, dan juga memberikan dukungan seperti mengajak mereka ke bank atau menanyakan mau beli apa, seperti itu. Tapi untuk uangnya pastinya mereka sendiri yang akan memegangnya. Beda banget dengan kakak Tantri, terus Mas Asan dan juga Dede Arkan yang belum mengerti cara menyimpan uang yang benar, sehingga ya memang harus Emak Saufa yang nyimpen. Kalau enggak takutnya nanti malah mereka lupa dan akhirnya hilang kan. Itu malah mubazir sifatnya. Jadi kita dalam mengelola THR itu tidak bisa kita samaratakan. Nah, disclaimer, vlog ini Emak Saufa tidak ada niat sama sekali untuk ria, untuk pamer dan lain sebagainya. Jadi ini Emak Saufa hanya ingin menginspirasi caranya saja ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Nah, kalau menurut emak, anak itu berhak untuk mengetahui nilai mata uang dan berhak untuk mengetahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan dan juga keinginan seperti itu. Karena itu memang uang mereka dan hak mereka. Jadinya Mak Saufa ya harus benar-benar bisa amanah apabila mereka memberikan uang mereka kepada emak. Contohnya untuk disimpan seperti itu. Jadi Mak Saufa setiap tahun itu ya pasti ada yang akan emak simpan dan insya Allah semoga benar-benar bisa bermanfaat. Nah, untuk si kakak Saufa ini, dia kan sudah kelas 3 SMP dan sebentar lagi dia ada study tour. Nah, Mak Saufa cuma bisa seperti memberikan arahan bahwa nanti dia study tour itu kan butuh uang saku. Makanya itu, Kak, sisihkan sedikit untuk uang saku nanti pas ke Bandung untuk study tour, seperti itu. Jadi, untuk metodenya seperti ini, dipisahkan untuk kebutuhan, keinginan, dan juga pengalaman, barulah nanti disisihkan untuk tabungan, seperti itu. Nah, kita juga harus ngelihat kebutuhan dia itu seperti apa, terus mana yang harus didahulukan. Nah, sisihkan sedikit untuk keinginan supaya ada dia itu untuk reward dirinya sendiri, istilahnya kemarin udah mau puasa sebulan full, terus supaya anak itu merasa oh ini loh uangku gitu. Karena dengan demikian maka kita juga bisa mengajarkan ya, sambil mengajarkan mereka untuk mengelola keuangan. Jadi mereka bisa menikmati uang mereka, mereka juga bisa belajar sedekah dan mereka juga bisa belajar menabung juga. Karena kalau mereka sudah tercukupi rasa keinginan mereka, maka mereka pastinya akan dengan senang hati untuk menabung dan pastinya untuk
menyambut lebaran, menyambut bulan puasa tahun depan mereka akan semangat lagi, seperti itu. Jadi ada kesan-kesannya gitu ya Bunda ya. Itu sih cara emak. Nah, cara emak ini bisa saja salah atau bisa saja tidak sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Tapi ini tuh emak sharing kalau kondisi emak seperti ini dan kondisinya anak emak ini udah kelas 3 SMP dan dia butuh ini, butuh ini, butuh ini. Makanya itu sebagian emak suruh sisihkan untuk study tour, sebagian lagi untuk keinginannya dia mau beli apa, terus sebagian juga emak suruh untuk nabung dan juga sedekah, nggak lupa ya supaya mereka itu sambil belajar juga. Untuk kakak tantri caranya juga hampir-hampir sama ya karena kakak tantri kan dia juga udah sekolah, cuman bedanya dia belum bisa cara menyimpan uang dengan benar, makanya dia juga sering lupa, sering hilang. Makanya emak Saufa juga hanya dititipi gitu loh, hanya nitip ke emak aja dan emak insya Allah sebisa mungkin untuk si kakak tantri ini tabungannya memang benar-benar sudah emak taruh di tabungan khusus, tabungan anak yang tiap tahun juga emak isi gitu. Nah, beda lagi. Jadi beda anak, beda umur, beda kebutuhan, beda cara mengatur THR-nya. Kalau Mas Asan dan juga Dede Arkan, nah mereka itu full emak pegang ya. Terus cara emak yaitu sebagian emak berikan untuk pengalaman, sebagian lagi akan emak tabung. Contoh semua Dede Arkan dan juga Mas Asan ini dapatnya 200.000, 200.000. Maka insya Allah kalau nanti ada liburan Mak Saufa bakal ngajakin mereka untuk ke Ragunan. Jadi 100.000 untuk ongkos ke Ragunan, nah 100.000 lagi untuk ditabung. Demikian juga dengan Mas Asan ya, seperti itu Mas Asan dan juga Dede Arkan. Jadi saling 100 untuk keragunan dan 100.000 lagi untuk ditabung. Jadi seperti itu. Karena untuk anak-anak itu mereka hanya taunya itu kan pengalaman. Nah, kalau untuk mainan mereka kan belum ngerti ya keinginan, yang tahu kebutuhan mereka kan bundanya seperti itu. Jadi dari keempat anak emak ini yang uangnya emak pegang dari kakak tantri, Mas Asan dan juga Dede Arkan ini emak pegang. Nah, dari ketiga anak ini alhamdulillah udah terkumpul untuk menabung itu 300.000 seperti itu. Nah, untuk kakak tantri nanti sebagian ada yang dibelikan untuk peralatan sekolah, terus kita juga nanti insya Allah kalau udah pas waktunya kita akan pergi ke Ragunan ya. Jadi dengan demikian insya Allah kebutuhan kakak Saufa juga tercukupi, kebutuhan kakak Tantri juga tercukupi. Terus insya Allah nanti juga emak bakal ngajak mereka ke Ragunan, memakai uang mereka juga untuk mendapatkan pengalaman ya. Jadi bisa liburan sambil ngeliat kebun binatang seperti itu. Nah, untuk pengalaman juga nggak harus ke kebun binatang ya, ada juga kita bisa ke perpustakaan atau ke tempat-tempat yang mereka bisa mendapatkan pengalaman baru. Ya kalau beberapa tahun yang lalu tuh emak juga sempet tuh yang pas THR-nya lumayan banyak, emak ajak mereka ke taman dinosaurus yang di Taman Mini. Itu juga sangat-sangat membuat mereka itu jadi menambah pengalaman baru bagi mereka. Apalagi kan kalau anak-anak itu sangat-sangat tertarik sama dinosaurus seperti itu. Dan nggak lupa juga untuk tabungannya ditaruh ke tabungan anak ya. Kalau tabungan emak ini memakai tabungan BTN Junior. Nah, demikianlah cara emak dalam mengelola THR anak ya. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah, bagaimana menurut bunda-bunda semua, bagaimana kalau cara mengelola THR anak-anak, versi bunda-bunda semua bisa komen di kolom komentar. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.